Perkenalkan, nama saya Paulina Syihotang. Saya Prodi Nurse 1B dengan NIM 0320210081 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Nah, jadi mari kita pahami apa sih arti dari kalimat efektif itu. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang berdampak pada pemahaman yang sama antara pembicara dengan pendengar atau antara penulis dengan pembaca. Artinya, apa yang dimaksudkan pembicara dan penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pendengar ataupun pembaca. Selanjutnya, mari kita belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif. Dalam suatu kalimat, jika dinyatakan efektif, maka harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Ketepatan. Artinya, kalimat tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dalam pilihan kata. Contoh, kalimat tidak efektifnya. Pohon itu jatuh karena angin. Kalimat efektif. Pohon itu tumbang karena angin. Kata tumbang jauh lebih lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah pohon. Kebenaran struktur. Kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Struktur yang dimaksud adalah SPOK dan penggunaan penghubung atau konjungsi dalam kalimat majemuk. Contoh, kalimat tidak efektif. Kepada hadirin dimohon berdiri. Di sini fungsi subjeknya tidak jelas, sehingga kalimat efektifnya seharusnya yaitu hadirin dimohon berdiri. Kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat selanjutnya juga harus menggunakan imbuhan me. Contoh kalimatnya yaitu Rizky menolong anak itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Seharusnya kalimat efektifnya adalah Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan, karena imbuhan awal menolong disambung dengan imbuhan menggendong dan bukan digendong. Kelogisan. Kelogisan dalam kalimat maksudnya adalah kalimat tersebut harus dapat dipahami dengan mudah dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku atau EYD. Hubungan unsur-unsur yang ada dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Contohnya, kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, mari mulai mengerjakan tulisan ini. Kalimat efektifnya. Untuk menghemat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Kata mempersingkat diganti dengan menghemat. Kata mempersingkat di sini kurang tepat dan juga tidak logis, sehingga itu diubah menjadi menghemat waktu. Kalimat ini jauh logis dibanding dengan mempersingkat waktu. Kecermatan. Kecermatan dalam sebuah kalimat efektif maksudnya adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, serta menggunakan pemilihan kata yang tepat. Contohnya, kalimat tidak efektif. Jiva menerima uang sebanyak 35 ribuan. Kalimat efektifnya, Jiva menerima uang sebanyak 35.000 rupiah. Kehematan. Kehematan sebuah kalimat maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata atau frasa yang dianggap tidak perlu tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Penggunaan kata dan frasa yang berlebihan tentu akan menggugurkan maksud kalimat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penghematan, yaitu 1. Menghilangkan pengulangan subjek. 2. Menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. 3. Tidak menjamakkan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, kalimat tidak efektif. Dinar sudah bekerja sejak dari pagi. Kalimat efektifnya, Dinar sudah bekerja sejak pagi. Jadi, kalimat yang dihilangkan di sini adalah dari. Karena tanpa penulisan dari pun
Maksud dari kalimat itu sudah jelas, yaitu Dinar sudah bekerja sejak pagi. Kepaduan. Kepaduan yang dimaksud adalah kepaduan pernyataan yang ada pada sebuah kalimat, sehingga informasinya yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, kalimat tidak efektif. Cerpen itu saya sudah baca. Kalimat efektifnya, cerpen itu sudah saya baca. Ketegasan. Ketegasan adalah perlakuan untuk menunjukkan atau menekankan ide pokok dari sebuah kalimat untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu tulisan. Seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan, yaitu meletakkan bagian yang paling utama. Contohnya, masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan pada kesempatan yang lain. Perangkaian kalimat. Seorang penulis harus dapat merangkai kalimat secara bervariasi agar tulisan yang dihasilkan tidak monoton dibaca. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penjabaran, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.